Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Meskipun kita masih tetap online hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap bersama di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa Engkau masih percayakan bagi kami semua jemaat-Mu GBI Parakletos dan setiap yang bisa mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat. Semua karena anugerah-Mu yang besar, semua karena kebaikan Tuhan yang tiada pernah terhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di hari ini kami rindu beribadah, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian. Kita akan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, atas bangsa Indonesia. Apapun keadaan hari-hari ini, kita mau tetap percaya Allah yang pegang kendali. Amin. Mari kita angkat pujian. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Naikkan bersama bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lagi sekali katakan, oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dengan imanmu naikkan pujian ini, katakan, bagi bangsa ini kami mau berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
jemaat Tuhan, dan puji Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar. Oh, biar namamu yang ditinggikan Tuhan, namamu yang dimasyurkan, biar bumi penuh kemuliaan-Mu Bapa, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, biar bangsa kami Indonesia dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Allah kami hebat, Allah kami hidup, Allah kami luar biasa. Tuhan di atas segalanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Gunung batu kami, tempat perteduhan kami, Allah yang ku percayai, Bapa yang kekal. Haleluya, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, mari naikkan bersama. Bumi penuh kemuliaannya, yes. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya.
Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan kami hebat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami tidak pernah berubah, janjinya ya dan amin. Kasih setianya terbukti bagi orang yang percaya, terbukti atas setiap anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia Bapa yang terbaik, Bapa kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Engkau Tuhan tetap memegang kendali. Engkau Tuhan pasti memulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan pasti memulihkan bangsa-bangsa, kota-kota, bahkan pulau-pulau. Allah bekerja dengan hebat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan segala keadaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagi mula pujian dan kemuliaan hormat sampai selama-lamanya. Di saat kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan yang menjadi pesan Tuhan atas kami jemaat-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, lagi sekali katakan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang
persembahkan yang terbaik yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan secara khusus. Dan biar kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan atas kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita dimanapun berada yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur walaupun ibadah kembali diadakan dari rumah, tetap percaya rencana Tuhan tidak mungkin gagal bagi orang percaya. Oleh karena itu saudara, dalam tema yang baru di bulan ini kita akan belajar tentang berada di hadirat Tuhan. Ini adalah tema yang Tuhan tanamkan di hati untuk bulan ini. Tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada untuk memperhatikan firman Tuhan yang singkat ini yang terdapat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ini yang kita akan renungkan, Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang berbunyi, judul perikopnya adalah Dalam Lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Ini penting, dalam lindungan Allah, apalagi di momen di mana sementara COVID terus menerus berkarya dan membawa banyak korban dan juga membuat banyak orang mulai ketakutan dan khawatir. Judul perikop ini penting untuk direnungkan, catat baik-baik, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kupu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Bapak Ibu, berbicara berada dalam perlindungan Allah, itu adalah sama berbicara berada di hadirat Tuhan. Kenapa demikian? Karena hadirat Tuhan adalah jaminan. Hadirat Tuhan mendatangkan ketentraman dan kenyamanan bagi mereka yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saudara, dalam kondisi yang sedang kita hadapi, yang benar-benar bisa dikatakan itu kritis, kita tetap harus menyadari bahwa kita adalah orang percaya. Dan orang percaya punya sifat satu yang tidak boleh hilang, adalah iman. Kalau tidak beriman tidak disebut orang percaya. Maka dalam kondisi buruk sekalipun, dalam musibah, dalam bahaya yang sedang merajalela, yang tidak boleh hilang dari hidup kita adalah iman. Jadi hari ini saya mengajak saudara sebelum masuk di dalam pembahasan yang lebih dalam, membawa saudara untuk mempertahankan iman apapun harganya, apapun kondisinya, apapun situasinya, karena iman itu menentukan saudara itu ada di dalam rencana Allah atau tidak. Maka di Ibrani 11 ayat 6 Alkitab mencatat, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Jadi hari ini pastikan saudara ada dan tetap bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Penyakit boleh ada, semua boleh datang, tetapi ingat baik-baik, iman itu adalah perisai. Iman itu adalah kekuatan kita. Iman itu adalah yang memberi pengharapan akan hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu saudara, berada di dalam hadirat Tuhan adalah solusi terbaik hari-hari ini. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi yang lain. Hari ini kita harus memastikan, apalagi kita kembali beribadah dari rumah, jangan menganggur di rumah, jangan berlibu di rumah, jangan santai di rumah. Tetapi pastikan dalam kondisi berada di rumah, koneksi hubungan saudara dengan Allah tetap on. Saya mengulangi, koneksi hubungan saudara dengan Allah tetap on. Saudara harus memastikan hubungan saudara semakin mendalam di dalam keadaan ini. Semakin saudara hanya mengandalkan Tuhan, itu berada di hadirat Tuhan.
Maka perhatikan baik-baik ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ada kata duduk, dia mengambil posisi stay di sana. Itu adalah sebuah inisiatif, itu adalah sebuah komitmen. Yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, artinya dia melewati waktu-waktunya di dalam hadirat Tuhan. Maka hari ini saudara harus meyakini, menyadari bahwa hadirat Tuhanlah adalah perlindungan bagi saudara. Dalam kondisi COVID atau penyakit yang lain yang sedang menyerang kita, imun tubuh yang sedang turun, kenapa ada ketakutan? Pastikan bahwa saudara tetap ada di dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan itu adalah jaminan perlindungan saudara dan saya. Ketika Tuhan bertata, saudara tidak ada yang bisa menimpa kita. Seandainya pun ada yang Tuhan izinkan menimpa kita, itu tidak lepas dari kontrol Allah. Itu tidak lepas dari campur tangannya. Itu tidak lepas daripada rencana yang dia telah tetapkan. Maka saya mengajak kita, pastikan saudara di rumah jangan santai tetapi berdoa. Pastikan saudara jangan santai tetapi baca dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti dikatakan oleh Mazmur yang pertama. Berbahagia orang yang merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dalam kondisi ini, saudara yang merenungkan Taurat akan mendapat penghiburan, akan mendapat kekuatan, akan mendapat pengharapan, akan mendapat kekuatan baru. Oleh karena itu, pastikan saudara tidak sekedar nonton berita di rumah, tetapi saudara hari-hari ini banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana terkandung kekuatan bagi kita. Yang kedua, pastikan saudara itu terus bergaul dengan Tuhan melalui doa, membangun hubungan dengan Tuhan dengan menaikkan puji-pujian, bukan keluhan. Catat ini, tidak boleh mengeluh. Saudara yang mengeluh, imunnya akan turun. Saudara yang bersyukur, saudara yang memuji Tuhan, imunnya akan naik. Saya memastikan ini, kenapa? Di mana roh Allah ada, di situ ada kehidupan, di situ ada kemerdekaan. Ketika saudara akan mengambil waktu untuk menyembah Dia, saudara akan melihat dari hati saudara akan ada damai sejahtera. Ketika saudara akan ambil waktu untuk mulai baca firman, di situ akan diberikan wahyu atau hikmah yang akan membuat saudara melihat terang walaupun kondisi lagi mengkhawatirkan. Ketika saudara mengambil waktu diam di hadirat Tuhan, penyakit pun untuk mendekat kepada saudara akan memikirkan dua kali, karena semua penyakit pasti datang dari iblis. Tetapi kalau Tuhan mengizinkannya, bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang Dia rancang buat kita. Banyak yang meninggal karena penyakit padahal percaya. Apakah artinya Allah gagal? Tidak. Kalau Allah menetapkan itulah, berhentilah usianya di situ. Kita tetap mengucap syukur karena rencana Allah lebih indah dari rencana kita. Allah tahu yang tidak kita ketahui. Allah melihat yang tidak kita lihat. Maka jangan meragukan Dia, tetapi pastikan hari ini sesuai ayat pertama, saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, dan saudara bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Ini adalah rahasia yang kita perlukan hari ini. Ini adalah sarana, itu adalah cara yang kita perlukan untuk dapat tetap tenang dan melewati proses ini dengan memandang Yesus Kristus sebagai penolong kita satu-satunya. Obat bisa menolong kita, protokol kesehatan bisa menolong kita, tetapi semua itu terbatas dalam pertolongannya. Tetapi Yesus Kristus adalah penolong sejati. Dia menolong bukan hanya dalam hal kerohanian, dalam hal jasmani, tetapi lebih dalam hal ilahi, dalam hal keselamatan. Karena endingnya adalah goal iman, adalah keselamatan itu. Dan pastikan iman saudara tetap berpegang dengan teguh, karena itu menentukan saudara tetap dalam keselamatan atau tidak. Jangan karena penyakit imanmu hilang. Jangan karena penyakit kamu mulai meragukan Allah. Jangan karena penyakit engkau mulai cari cara yang lain untuk bisa sembuh. Tetapi tetap pandang Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Kristus Yesus, tetap mengandalkan Tuhan, dan kamu pasti saudara dan saya, kita akan sanggup melewati proses ini. Yang kedua, saudara perhatikan di ayat 2. Ayat 2 menyatakan sesuatu yang penting. Di situ dikatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai. Itu adalah deklarasi iman. Makanya ada kata akan berkata kepada Tuhan. Kapan akan berkata kepada Tuhan? Melalui komunikasi atau hubungan yang dibangun selama saudara sedang ada di rumah, selama saudara ada di jalan,
Selama saudara sedang melakukan aktivitas apapun, saudara berkata kepada Tuhan dengan iman. Itu adalah deklarasi iman. Hari ini saya mengajak saudara, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan, tetap mendeklarasikan janji firman Tuhan, tetap mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran adalah terang, dan terang bagi jalan-jalan orang percaya. Ini harus diingat, nggak boleh tidak. Saya menganjurkan ya Bapak Ibu, sederhananya begini. Kurangi berita, TV, media sosial sebagai konsumsi kita. Perbanyak dengar khotbah, kesaksian, firman dibacakan, dan menyembah Tuhan. Itu akan lebih bermanfaat buat saudara daripada saudara mendengar berita yang lain. Kenapa saat ini saudara butuh kekuatan? Saudara butuh iman yang teguh. Dan hal yang bisa membangun iman saudara hanya berhubungan dengan firman. Semua yang saudara resap, semua yang saudara serap dari luar akan melemahkan iman saudara. Tetapi orang yang ada di hadirat Tuhan, dia fokus kepada pribadi Tuhan, dia fokus kepada firman Tuhan, dia fokus kepada janji Tuhan. Maka orang yang ada di dalam hadirat Tuhan ada di dalam perlindungan yang maha tinggi. Maka yang pertama, pastikan saudara mempertahankan iman itu, tetapi mulai mendeklarasikan iman saudara di hadapan Allah sebagai tindakan iman. Dan tindakan iman tidak pernah sia-sia, karena orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Roma 5 ayat 5 menyatakan, saya suka mengulanginya, tidak akan mengecewakan pengharapan di dalam Kristus Yesus, baik dalam hidup hari ini maupun dalam hidup yang akan datang. Maka hari ini saudara pastikan kita terus menerus di rumah bangun kerohanian kita. Lebih daripada fisik yang kita jaga terus menerus dengan prokes, dengan vitamin, dengan antibiotik dan lain-lain. Tidak dilarang. Kenapa? Itu adalah langkah medis. Tetapi ingat baik-baik, lebih daripada tubuh jasmani yang kita pelihara ini, kita perlu memelihara manusia batinnya atau manusia rohani. Ingat baik-baik, yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah adalah manusia batinnya kita. Manusia jasmani akan kembali ke tanah, karena dari debu kita diambil dan kita akan kembali menjadi debu. Sebaik apapun kita pelihara tubuh ini akan merosot, tubuh ini akan mencapai kebinasaan karena dia berasal dari tanah. Tetapi rohani kita berurusan dan berhubungan dengan kekekalan. Maka rohani kita yang harus dipelihara, dan itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya perlu ada di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bicara fellowship dengan Dia. Hadirat Tuhan bicara hubungan intim dengan Dia. Hadirat Tuhan bicara berserah kepada Dia. Hadirat Tuhan berbicara memegang tangan Tuhan dengan kuat, karena Dia ketika memegang kita kembali tidak mungkin melepaskan. Ini yang kedua, deklarasikan janji firman Tuhan di dalam hubungan dengan Tuhan dalam doa itu. Deklarasikan terus menerus itu saudara, itu akan memunculkan iman. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dengan cara Bapak Ibu mendeklarasikan firman, telinga saudara akan menangkap pesan itu, dan pesan itu akan menimbulkan pengharapan di hati saudara, dan iman saudara menjadi teguh. Itu yang kita butuh hari ini. Tidak butuh banyak hal, tetapi kita butuh firman Allah. Kita mendeklarasikan firman itu, kita memegang dengan teguh firman itu, dan kita berharap akan firman itu. Saya meyakini dalam anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian akan melihat keajaiban Tuhan. Melalui proses yang gelap ini, terang akan tetap terbit seperti fajar, dan tidak akan terlambat untuk hadir. Sekarang coba lihat poin yang ketiga di ayat yang ketiga dan 4. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Perhatikan kata terakhir, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Yang terakhir, kenapa Bapak Ibu harus ada di hadirat Tuhan? Karena di hadirat Tuhan terdapat kesetiaan Allah. Allah itu setia. Allah itu setia. Kesetiaan Allah tidak berkesudahan. Kesetiaan Allah itu untuk selama-lamanya. Dan ketika kita ada di dalam hadirannya, ketika kita berada di dalam naungan yang maha tinggi, kesetiaannya menjadi
pagar tembok, kata firman Tuhan. Dia menjadi pembatas, penghalang untuk serangan mencapai kita, untuk penyakit menghampiri kita, untuk rencana jahat iblis menggagalkan iman kita dapat berhasil. Dia membatalkan semuanya. Kenapa? Kesetiaan Allah terdapat di dalam hadiratnya. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam hadirat Tuhan, dengan otomatis kesetiaan Allah memelihara saudara. Kesetiaan Allah melindungi saudara. Kesetiaan Allah menguatkan saudara. Kesetiaan Allah membawa saudara melihat kemuliaan Allah di tengah pergumulan hidup. Maka saya membawa saudara hari ini sungguh-sungguh, jangan takut. Saya mengulangi, jangan takut. Kalau saudara tanya kepada saya, apakah saya takut? Saya nggak takut. Kadang-kadang saya merenungkan, kadang-kadang saya juga berpikir sebagai manusia, tetapi saya mengkondisikan pribadi saya untuk tetap memegang janji Tuhan, janji firman-Nya, dan tetap membangun kerohanian saya. Apakah saya sudah Superman? Bukan. Saya orang biasa dan saya orang lemah. Tetapi di dalam kelemahan kita lah, barulah kuasa Allah itu sempurna ketika kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Hal yang terjadi hari ini bukan hal yang mengagetkan saya. Saudara adalah saksi saya bahwa saya menyampaikan berulang kali bahwa kondisi bukan semakin baik tetapi memburuk. Maka saya menantikan, saya tahu akan ada momen seperti ini. Maka saya menganjurkan setiap waktu kepada saudara, bangunlah imanmu, bangunlah kerohanianmu, bangunlah manusia batinyamu, karena momen inilah akan kami semuanya butuhkan itu. Siapa yang gak butuh kekuatan dari Tuhan hari ini? Semua membutuhkannya. Tetapi kekuatan dari Tuhan itu nggak datang tiba-tiba. Dia itu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara untuk tetap di dalam perlindungan itu tetap harus ada di dalam hadirat. Dan di dalam hadirat itu saya mengulangi, saudara harus aktif. Tuhan suka bersekutu dengan kita. Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tuhan rindu bersekutu dengan umatnya. Oleh karena itu jangan cari Tuhan ketika ada masalah, ketika ada pergumulan baru cari. Walaupun tidak dilarang. Dia adalah Allah yang tetap setia, akan mendengar doa saudara kapanpun saudara datang. Tetapi pastikan saudara ada di hadirat Allah. Hadirannya melalui doa, hadirannya melalui firman-Nya, hadirannya melalui persekutuan yang terus menerus saudara bangun, supaya di dalam kelemahan manusiawi kita, kekuatan Allah menuntun kita, kekuatan Allah memimpin kita, kekuatan Allah menjagai kita. Itu adalah rahasia yang hari-hari ini semua orang percaya harus pegang dengan teguh, dengan kuat. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang kuat. Maka kita catat itu, saudara, saya harus ada di dalam kekuatan Allah. Barulah kita dapat bertahan. Kekuatan Allah tersedia di dalam hidup kita, itu roh Allah yang bertata. Tetapi izinkan roh itu berkarya melalui hubungan yang kita bangun dengan Dia. Izinkan hari-hari ini kita banyak pelihara masa depan kita, membuat tabungan kita penuh, merencanakan banyak hal, aset kita begitu banyak kadang-kadang. Tetapi kita lupa mempersiapkan kehidupan atau aset kerohanian kita, kehidupan kekekalan kita. Kita lebih membangun kehidupan duniawi ini. Saya mengharapkan melalui kondisi yang sedang terjadi, kita disadarkan oleh anugerah Tuhan untuk menyadari bahwa sungguh-sungguh kita terbatas. Dan hidup kita itu sejengkal seperti ini, saudara. Tidak ada yang tahu hari besok. Maka hari ini, selagi ada kesempatan bagi kita yang masih diberi kesempatan, pastikan saudara dan saya tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Semua boleh hilang, kesehatan boleh hilang, keuangan kita boleh hilang, semua bisa hilang. Tetapi jangan iman kita hilang. Dan iman kita itu dipelihara, dipupuk di dalam hadirat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya menyatakan tetaplah di dalam hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebab Dia baik. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, berkati umat-Mu yang menonton di live. Biarlah dimanapun berada diberkati umat-Mu, dipelihara iman mereka, dan dibawa kita sekalian untuk tetap di dalam hadirat-Mu, sehingga perlindungan-Mu sempurna atas kami. Terpujilah nama Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.